Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, melanjutkan dari bab yang ke-14 dalam menjelaskan kesempurnaan sholat dengan khudu' dan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali mengetengahkan hadis telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar lam yajdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa orang yang sholatnya tidak membuatnya terhalang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, di sholatnya tidak membuat dia jauh, menghindar, melepaskan diri dari perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan jijik, perbuatan keji, perbuatan yang tercela secara syariat maupun secara adat. Jijik, keji. Contoh seperti korupsi. Secara syariat jelas dilarang, secara adat pun nggak ada kita yang suka korupsi ya. Jadi secara adat pun jelek, jahat. Kata Nabi, barang siapa orang yang sholatnya tidak membuat ia terhalang, terhindar dari perbuatan jijik atau keji dan munkar, lam yajdad minallahi bu'dan, maka di sisi Allah ia bukan semakin mendekat tapi semakin jauh. Jadi sholatnya itu tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, tapi malah semakin jauh. Sholat yang mana sholat membuat dia menjauhkan diri terhadap kekejian dan kemunkaran. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang semakin jauh. Jadi sholatnya itu tidak berpengaruh mendekatkan dirinya kepada Allah, sedangkan sholat adalah muraqabah, amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena sholat silatun bainal abd wa rabbi. Sholat itu adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang namanya hubungan itu dekat apa jauh? Wa qala Bakar bin Abdillah. Kemudian Imam Ghazali mencantumkan perkataan atau mengutip perkataan Sayyidina Bakar bin Abdillah. Beliau Bakar bin Abdullah berkata, ya bani Adam, wahai manusia, wahai para keturunan Adam. Siapa keturunan Adam? Kita semua. Idza syi'ta an tadkhula ala maulak bi ghairi idnin, jika kamu ingin menghadap Tuhanmu tanpa harus minta izin, wa taqlimahu bighairi bila turjuman, dan kamu berbincang-bincang dengan Tuhanmu tanpa juru penerjemah. Jika kamu ingin masuk atau menemui Tuhanmu dan berbincang-bincang dengan Tuhanmu tanpa penterjemah, dakhalta, maka masuklah, kata Sayyidina Syekh Bakar bin Abdullah. Kila, kemudian ditanyakan, atau beliau ditanya,
Wa kaifa dzalik? Bagaimana itu caranya? Menghadap Tuhan dan berbincang-bincang tanpa penterjemah. Bagaimana itu? Qala, maka beliau Bakar bin Abdullah menjawab, tasbih wudu'ak wa tadkhul mihrabak, kamu sempurnakan wudu'mu dan kemudian kamu masuk mihrabmu. Mihrab itu kamar khusus, kamar yang tidak dimasuki orang lain selain kita. Jadi kamar yang khusus. Faida anta qad dakhalta ala maula, jika kamu sudah masuk pada Tuhanmu, maka ketika itu, ketika kamu sudah sempurnakan wudhumu dan kemudian kamu masuk mihrajmu, ketika itulah kamu sudah masuk memenuhi Tuhanmu tanpa dan berbincang-bincang tanpa penerjemah. Jadi satu wudhunya disempurnakan, kemudian masuk mihrab. Mihrab itu seperti apa? Ruangan khusus yang terjaga, yang tidak ada orang lain di dalamnya selain kita yang sholat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Selain menyempurnakan wudhu kita, dari mulai yang sunnah dijaga, sunnah-sunnahnya, yang wajib juga dijaga, wajib-wajibnya, artinya wudhunya tidak asal, tapi sesuai dengan rukun dan syarat yang disahkan oleh syariat. Setelah itu masuk mihrab. Di mihrab hanya ada kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Khusyuk. Kita jauhkan apapun, kita hindarkan apapun selain Allah. Yang ada, yang kita hadirkan hanya kita dengan Allah. Ketika itulah, kata Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah, kamu sudah menghadap Tuhanmu dan berbincang-bincang dengan Tuhanmu tanpa penerjemah, yaitu ketika sholat. Di dalam sholat ada bacaan-bacaan yang kita ini sedang berbincang dengan Allah. Begitu Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman, dan seterusnya. Kita ini berbicara kepada Allah. Ketika itu kita sedang berbicara kepada Allah. Ya Allah, aku hadapkan diriku. Dan seterusnya. Kemudian tasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan ketika kita memuji seseorang, orang yang nggak di hadapan kita, gimana rasanya? Kita memuji seseorang, yang kita puji nggak ada di depan kita, gimana rasanya? Nah, ketika sholat kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, kita sedang memuji Allah, maka rasakan yang kita puji ada di depan kita. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita memuji Allah. Rasakan kalau kita memuji seseorang, ada dan tidak ada yang kita puji di depan, bagaimana rasanya? Maka ketika itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, rasakan yang kita puji ada di depan kita, bahkan kita bersujud di depan yang kita puji. Jadi ketika kita sempurnakan wudhu kita, kemudian kita sholat, dan ketika sholat itu tidak ada yang lain selain kita dengan Allah, maka ketika itu kita sudah masuk menghadap Allah dan berbincang-bincang dengan Allah tanpa juru penterjemah. Karena sholat adalah hubungan langsung kita dengan Allah.
Wa an Aisyata radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah atau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau Sayyidah Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna wa nuhaddisuh. Pernah kami bersama-sama Rasulullah, kata Siti Aisyah, beliau berbincang-bincang, ngobrol kepada kami, dan kami berbicara kepada beliau. Artinya berbincang-bincang. Asik berbincang-bincang. Fa idza hadaratis sholat, bila mana sudah tiba waktunya sholat, faka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu, maka seolah-olah kami tidak mengenal beliau dan beliau tidak mengenal kami. Masing-masing sibuk dengan Allah. Jadi apapun yang dilakukan sebelum sholat tidak dibawa sholat. Begitu masuk sholat sudah ditunda semuanya, lepas. Yang ada hanya pribadi zat yang sholat, katakanlah kita, dengan Allah. Demikian juga Rasulullah SAW. Sebelumnya ngobrol, begitu tiba waktu sholat, seolah-olah kami ini tidak saling mengenal. Seolah-olah kami ini tidak saling mengenal. Kata siapa? Siti Aisyah. Kenapa demikian? Karena itu fokus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighalan bi'azamatillah, karena sama-sama sibuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya mengagungkan ya, seperti itu. Yang namanya mengagungkan itu jangan ada yang lain, fokus. Kita nih kadang-kadang belum paham mengagungkan. Takdim wa taklim Rasulillah, mengagungkan dengan kelahiran Rasulullah, tapi masih sibuk dengan selain Rasul. Masih sibuk dengan selain Rasul. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan enggak ya. Yang namanya mengagungkan itu ya fokus dengan yang diagungkan, karena yang kita agungkan ini siapa? Orang dicintai aja istri bisa cemburu ketika kita berpaling dengan yang lain. Iya. Masa sama istri takut cemburu, sama Allah kita nggak takut cemburu? Ya kan? Perbandingannya seperti itu, bukan main ya. Perbandingan ininya seperti itu, logikanya seperti itu. Ya, kita harus lebih takut Allah cemburu dengan kita. Kenapa? Karena ketika Allah sedang menceraikan kita, ada pengganti Allah. Kan nggak ada, ya kan? Gitu. Maka Allah lebih hak diagungkan, dicintai melebihi segalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu ila sholatin la yuhdirur rajulu fiha qalbah ma'abadani. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan memandang sholatnya seseorangnya, katakanlah kita. Jadi Allah tidak akan memandang sholatnya seseorang yang mana? Seseorang yang ketika sholat hatinya tidak dihadirkan dengan badannya, artinya hatinya itu tidak ikut sholat. Yang ketika sholat hatinya tidak ikut sholat,
Yang ketika sholatnya di masjid, hatinya ada di luar masjid. Ketika sholatnya di masjid, hatinya ada yang sedang di jalan. Ada masih hatinya di kantor. Ada yang masih di kebun. Ada yang masih dengan hobinya. Hatinya tidak ikut sholat dengan badannya. Nah, sholat seseorang yang hatinya tidak ikut dengan badannya, kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memandang sholatnya orang tersebut. Jadi ketika Allahu Akbar, hatinya harus sudah ikut ngucapin Allahu Akbar. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi muslimin, dan seterusnya. Lisan mengucapkan, hati pun sama ikut. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdih, hatinya ikut ucapin. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, hatinya sama ikut mengucapkan. Dan seterusnya sampai assalamualaikum wassalamualaikum, hatinya sama ikut. Wa kana Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam, idza qama ila salat, bila beliau bangun berdiri menunaikan salat. Salatnya Nabi Ibrahim belum seperti sekarang. Jadi para nabi itu sholatnya macam-macam. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk saja. Gitu. Nah, kita nih berdiri ada, ruku ada, sujud ada, duduk ada. Maka kita nih gabungan dari syariat-syariat Nabi sebelumnya. Nah, Nabi Ibrahim sendiri sholatnya berdiri. Ketika Nabi Ibrahim sholat, beliau berdiri. Yusma'u wajibu galbih an mil. Ya ini, al-milaini. Gemuruh hatinya Nabi Ibrahim itu terdengar dari jarak 2 mil. Bayangkan. Gemuruh hatinya. Rasa gemuruh takut kepada Allah terdengar dari jarak 2 mil. Luar biasa. Wa kana Sa'id at-Tanuhi idza shalla lam tanqati' dumu an khaddai ala lihyatihi. Dan Sayyidina Sa'id at-Tanuhi bila beliau sholat, air mata tidak henti-hentinya mengucur dari mata beliau hingga terus mengalir kedua pipinya dan jenggotnya. Jadi ketika sholat tuh beliau meneteskan air mata tidak henti-henti sampai pipi dan jenggot beliau basah oleh air mata beliau. Pengaruh dari apa? Pengaruh dari khusyuk dan haibah, rasa takut segan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yab'asu bi lihyatihi fi shalah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang salat sambil mempermainkan jenggotnya, sedang dalam salat. Dalam keadaan salat, terlihat oleh Rasul sedang mempermainkan jenggotnya. Faqala, maka beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau khasya'a
qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Andai hati orang ini khusyuk, artinya ikut sholat, maka tentu anggota tubuhnya pun ikut khusyuk. Kalau hatinya diam, maka anggota tubuhnya pun diam. Kalau hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya pun khusyuk. Karena hatinya tidak khusyuk, maka anggota tubuhnya pun bermain-main karena hatinya tidak khusyuk. Kalau kita merasa takut dengan sesuatu, maaf, malam-malam ada suara berdesir tanpa wujud, kita langsung diem. Benar, yang diem itu semua nggak ikut diem, kan langsung diem semua, kan? Sampai ini pun pegel pun nggak dirasa, ada nyamuk mau ini pun nggak dirasa karena takut. Diem langsung, sampai bergerak mau gerak pegel pun nggak dirasa karena takut. Nah, kurang lebih kalau hati kita sudah merasa takut dengan Allah, pemilik segala sesuatu, setidak-tidaknya gambarannya seperti itu. Maka kata Nabi, kalau orang ini hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya pun ikut khusyuk. Artinya dia tidak akan berani bergerak, apalagi bermain-main. Walaupun diamnya tubuh tidak mutlak menentukan diamnya hati, khusyuknya hati. Paling tidak terbimbing tuh hati ketika tubuh kita diam. Waruya, dan diriwayatkan ana aliyan karamallahu wajhah, diriwayatkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, salah sahabat terkemuka sekaligus mantunya baginda Rasul dan juga ahlul bait, keluarganya Rasul, kerabatnya Rasul. Ikana idza hadarati shalah yatajaljalu wa yatlawunna wajhu. Bila hadarat, bila mana hadir, as-sholatu sholat, artinya tiba waktu sholat dan beliau menunaikan sholat. Jadi sejak ketika wudhu nih, wudhu untuk sholat, Sayyidina Ali sudah bergetar badannya dan wajahnya pucat. Belum sholat, itu belum sholat, baru mau masuk sholat. Bahkan dalam riwayat lain, sejak wudhu, beliau wudhunya tuh menggigil, gemeteran, wajahnya pucat. Sehingga ada salah seorang sahabat yang melihat bertanya, malak ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda gemeteran dan wajah Anda pucat? Ada apa dengan Anda? Sakitkah Anda? Ditanya seperti itu, Sayyidina Ali radhiyallahu taala an menjawab, jaa waktu amanatin aradahallahu ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamaltuha. Telah tiba waktu amanah yang Allah tawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung, dan mereka semua menolak untuk memikul amanah tersebut.
Dan sekarang wahamal Tuhan, aku memikul amanah itu. Sholat. Artinya bagaimana tidak aku ini bergetar? Bagaimana aku ini tidak menggigil? Aku hendak menjalankan satu amanah yang Allah tawarkan kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, dan semua menolaknya. Kemudian aku pikul. Tentu menggigil, tentu aku takut amanah tersebut tidak sesuai dengan keinginan pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa an Ali bin al-Husain, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin al-Husain annahu idza tawaddaa isfarra launuh. Beliau Sayyidina Ali bin al-Husain, Ali Zainal Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini Sayyidina Ali bin al-Husain atau Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Nah, beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, salah satu cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cicit berarti ya. Al-Husain cucu, cicit. Yang selamat dari Karbala. Idza tawaddoa, bila mana beliau wudu, isfarra launu, mukanya sama langsung pucat, menguning. Fayaqulu ahluh, ma hadzal ladzi ya'tarik indal wudu. Lalu istrinya bertanya kepada beliau, kenapa wajah Anda berubah, rupa Anda berubah ketika wudu? Fayaqulu, maka beliau Sayyidina Ali bin Al-Husain menjawab, atadruna baina yadayya man uridu an akuna. Tidakkah kamu tahu, atau kemang kamu tidak tahu, di hadapan siapa sekarang ini aku hendak berdiri, akan berdiri? Artinya beliau akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta langit dan bumi, sang pemilik seluruh makhluk, sang penentu keadaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kekuasaannya meliputi seluruh alam semesta. Bagaimana aku tidak takut orang yang aku hadapi, yang akan aku hadapi, yang aku akan berdiri di depannya ini adalah sang pemilik alam semesta. Makanya sejak wudu, wajah beliau Sayyidina Ali bin Al-Husain atau Ali Zainal Abidin atau Sayyidina Ali As-Sajjad sudah menguning. Jadi demikian para salaf soleh, sholatnya salaf soleh itu seperti itu, sholatnya para nabi seperti itu. Jadi beliau ketika sholat benar-benar menghadirkan hatinya, ikut di bawah sholat, bahkan energi sholat sudah terasa, ya, sudah terasa jauh sebelum sholat. Sejak baru wudhu sudah haibahnya itu sudah terasa. Waruya an Hatim al-Asam, dan diriwayatkan dari Sayyidina Syekh Hatim al-Asam, seorang wali Allah yang diangkat wali Allah karena menjaga malu seorang perempuan yang kentut di warungnya.
Ini karena menjaga perasaan seorang perempuan pemilik warung, bukan pemilik warung, yang belanja ke warungnya Hatim Al-Asom. Beliau ini diangkat wali sama Allah. Maka jangan main-main dengan perasaan orang. Kita menjaga rasa malu orang lain, itu amalnya luar biasa. Diangkat jadi wali. Suatu ketika ada orang belanja ke warung Al-Hatim Al-Asom. Dan orang ini kentut. Syekh Hatim Al-Asom dengar, cuman merasa kasihan, gak takut orang ini malu kalau tahu beliau dengar. Maka ketika perempuan ini nanya barang, beliau pura-pura nanya, pura-pura nggak dengar. Oh iya, ada apa ya? Gitu. Seolah-olah nggak dengar, pura-pura tuli. Nah, si perempuan ini hatinya bergembira. Oh, berarti orang ini, pemilik warung ini, waktu tadi aku kentut, dia nggak dengar. Seneng si perempuan ini, karena merasa si pemilik warung alias Hatim Al-Asom nggak dengar kentutnya jadi seneng, dia bahagia, tidak merasa malu. Nah, karena itu Hatim Al-Asom diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai gelarnya pun Al-Asom, orang yang padahal nggak tuli. Masih panjang, udah habis waktunya ya. Ya cukupkan dulu, tanggung kalau dilanjut waktunya panjang. Kita cukupkan dulu, mudah-mudahan nasihat-nasihat ini ada manfaat untuk kita, untuk bekal peningkatan kualitas ibadah kita, terutama sholat. Amin. Dan Allah mengampuni kesalahan dan kekurangan kita di masa yang sudah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita Sunan Besaki. Kita doakan doa beliau senantiasa diberikan kesehatan dan batin, dimudahkan di dalam segala urusannya, dikabul segala hajat-hajatnya, dan berikan istiqomah untuk pemimpin kita menuju jalan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الرضا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والمولودين والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سهل بالمصطفى رسولنا الله بكل سهل بالمصطفى رسولنا الله بكل سهل صلى وسلم ربي عليه حتى قلبي وآله وصحبه عداد قص صوبي والحمد لله في البدر والتناه والحمد لله في البدر والتناه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.